warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi bersama Info Kursus dalam acara Belajar Keterampilan. Pada kesempatan kali ini, tema yang kita angkat adalah bisnis bordir, Anda juga bisa. Nah, untuk episode kali ini, kita akan membahas dan mempelajari tentang sulam pita pada bantal kursi. Untuk itu, mari kita temui narasumber yang akan menjelaskan kepada kita tentang sulam pita pada bantal kursi. Baiklah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari membuat sulam pita pada bantal kursi. Sulam pita itu sendiri merupakan salah satu sulaman yang cukup populer dan dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di belakang ini kita lihat contohnya, ada sulam pita pada busana, kemudian ada sulam pita pada busana pula namun dengan kombinasi warna senada. Atau yang saya pakai ini adalah sulam pita juga dengan berbagai macam warna. Keindahan sulaman pita selain pada penggunaan warna adalah pada penggunaan bahannya. Ya, bahan sulaman pita itu ada yang terbuat dari satin, cotton, dan juga dari organdi. Di sini kami punya beberapa contoh. Ini adalah pita yang berasal dari satin. Karakteristiknya adalah berkilau, ya, hanya tidak terlalu lentur. Contoh lain adalah pita organdi. Pita organdi ini sifatnya transparan dan memiliki kelenturan yang lebih tinggi daripada pita satin. Selain itu, ada pula pita organdi yang diberi hiasan benang emas pada tepinya untuk memberi aksen pada sulaman kita. Selain dari bahan yang berbeda, pita pun memiliki ukuran yang beragam. Contohnya, ini adalah pita yang berukuran 1/4 cm. Ya. Kemudian, di sini ada pula pita yang berukuran 1/2 cm. Ada pula pita yang berukuran 1 cm, lebar 1 cm. Di sini ada pula yang besar dengan ukuran 2 cm. Pada teknik pembuatannya, sulam pita akan diletakkan ke kain dengan aneka tusuk. Ya, ini ada beberapa gambar tusuk. Di sini ada juga contoh, ya. Di sini ada contoh tusuk dengan benang. Ini dengan benang, tidak memiliki ketebalan, dan ini yang dengan pita. Dengan demikian, kalau bisa disimpulkan, tusuk-tusuk yang dipergunakan pada sulam benang, pada dasarnya dapat pula diterapkan pada pita. Namun, mengingat sifat pita yang memiliki ketebalan, maka kita harus lebih banyak berlatih sehingga bentuk akhir pita itu akan lebih bagus. Contohnya kita lihat ini tusuk. Ya, berwarna biru. Yang dipergunakan di sini adalah tusuk jelujur biasa. Nah, Anda bisa lihat di sini, ketika kita selesai menusukkannya, pada ujung, pada sudut-sudutnya, ini harus dibentuk lagi. Ya, tentunya berbeda dengan keadaan pada benang biasa. Ini juga tusuk jelujur, tetapi kita tidak perlu membentuknya. Oleh karena itu, kelenturan jari jemari, seringnya berlatih akan membuat karya sulam pita Anda menjadi lebih baik. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Info Kursus.
Anda masih setia bersama kami dalam membahas dan mempelajari sulam pita pada bantal kursi. Untuk itu, mari kita simak kembali penjelasan dari sang narasumber tentang sulam pita pada bantal kursi. Baiklah pemirsa, setelah tadi kita berkenalan dengan sulam pita serta bahan-bahan model-model pita, selanjutnya kami akan tampilkan alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sulam pita. Sulam pita yang akan kita buat kali ini adalah sulam pita pada bantal kursi. Pertama, tentang bahan. Sulam pita adalah sulam yang memiliki ketebalan. Oleh karena itu, akan lebih baik kalau kita memilih kain yang agak jarang tenunannya. Nah, ini maksud jarang tenunannya. Kalau kita buka begini akan kelihatan remang-remang. Ya. Misalnya contoh lain adalah bahan trimming atau kain-kain yang tipis seperti contoh di belakang ini. Penggunaan kain yang rapat tenunannya seperti kain katun tebal akan menyulitkan kita ketika kita mulai menusukkan pita ke kain. Jadi pilihlah kain yang agak tipis atau yang agak jarang tenunannya. Kemudian karena kita akan membuat bantal kursi, tentunya kita perlu bahan pelapis. Sekarang sudah dijual di pasaran bahan pelapis yang sudah dilapisi sejenis kain. Sehingga kita tidak memerlukan lagi kain untuk pelapis dalam. Warna adalah hal pertama yang dilihat oleh pembeli ketika membeli suatu produk. Warna yang baik kombinasinya, dalam hal ini punya keharmonisan, tentunya akan dipilih dibandingkan warna yang tidak beraturan. Apabila kita mengalami kesulitan sebagai pemula untuk memilih warna, maka pilihlah warna-warna yang natural. Misalnya untuk warna bunga mawar, kita bisa pilih warna merah, warna kuning, atau merah muda. Berikutnya akan saya tunjukkan alat-alat yang diperlukan. Pertama tentunya pemidangan. Akan lebih baik lagi apabila pemidangan itu diberi balutan atau dibungkus. Dengan cara ini kain akan lebih tahan. Dalam artian tidak mudah sobek. Yang tidak kalah pentingnya adalah jarum. Selanjutnya pemirsa, kita akan mulai meragakan cara membuat sulaman kita pada bantal kursi. Langkah pertama adalah membuat desain sulaman pita. Di sini kami membuat desain bunga pada keranjang. Hijau, kuning, magenta, dan coklat. Sekarang akan diperagakan cara memindahkan motif. Pertama, ambil kain yang akan dihias. Kemudian, pergunakan karbon jahit. Lalu letakkan motif di atas karbon. Perhatikan letaknya harus disesuaikan dengan rencana pembuatan. Yakni dalam hal ini
diletakkan di bagian tengah. Sematkan jarum pentul. Kemudian memindahkan motif ke atas kain. Anda dapat menggunakan pensil tumpul. Perhatikan agar semua garis-garis desain pindah ke atas permukaan kain yang akan dihias dengan sempurna. Setelah semua garis desain dipindahkan ke permukaan kain, maka kertas rancangan kita lepas. Di sini akan terlihat gambar motif yang telah dipindahkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami akan kembali setelah info-info berikut ini. Tetap di Info Khusus. Sekarang kita mulai membuat tusuk-tusuk hias. Letakkanlah kain yang telah diberi desain atau motif ke atas pemidangan. Perhatikan cara memasang pemidangan. Setelah terkunci dengan baik, akan tampak bahwa kain terletak dengan rata. Barulah kita mulai menjahit tusuk-tusuk hiasnya. Tusuk-tusuk yang akan dipergunakan adalah tusuk peniti, kemudian tusuk jelujur yang diletakkan berdiri, kemudian tusuk mawar, dan terakhir tusuk rantai terbuka yang divariasikan sehingga membentuk daun. Mari kita perhatikan cara memulai tusuk. Oh, kok macet ya? Ada apa ini? Coba kita lihat. Oh, Ella pakai jarum yang terlalu kecil lubangnya. Jadi harus diganti. Pemirsa, ternyata jarum yang dipakai Ella tadi lubangnya kecil. Sehingga pita menjadi kusut. Akibatnya, ketika pita ditarik menjadi sulkat. Nah, sekarang Ella akan memakai jarum yang lubangnya lebih besar. Memulai tusuk dengan 2 kali jahitan akan kelihatan lebih rapi karena pada bagian buruk tidak tampak buhul. Setelah itu barulah kita mulai membuat tusuknya. Kali ini yang akan kita buat adalah tusuk peniti yang di masyarakat populer dengan sebutan tusuk mawar kecil. Langkah pertama adalah tusukkan jarum dari bagian buruk. Kemudian belitkan pita 2 kali. Masukkan jarum ke lubang pertama.
Selanjutnya kita akan membuat tusuk mawar. Pertama, harus dibuat dulu rangka dari benang. Dimulai dari pusat motif, kemudian kita buat rangka ya, dengan cara menusuk ke tepi motif. Coba. Ya, jadi dari pusat ke motif, dari pusat ke motif. Membentuk jari-jari seperti jari sepeda, namun jumlah jari-jari itu harus ganjil. 5, 7, atau 9. Di sini dibuat 5 rangka menyerupai jari-jari sepeda sebagai dasar membuat kelopak mawar. Pemirsa, Anda tentu masih penasaran dan ingin tahu tentang sulam pita pada bantal kursi ini, bukan? Untuk itu, jangan kemana-mana, karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Info Kursus. Mulai membentuk tusuk kelopak mawar. Caranya pita diletakkan selang-seling. Misalnya pada rangka pertama pita berada di bawah rangka. Maka pada rangka yang kedua pita akan berada di atas rangka. Pada yang ketiga pita akan berada di bawah rangka. Begitu seterusnya. Hingga membentuk kelopak mawar yang memenuhi desain. Terakhir kita akan membuat tusuk rantai terbuka yang dibentuk daun. Tusuk akan dimulai dari ujung daun. Perhatikan. Coba lihat ini. Perhatikan. Tusukan kelima diletakkan pada tusukan kedua. Perhatikan bentuk cincin. Ya, jarum harus keluar ke dalam bentuk cincin.
Nah, pemirsa, selesailah sudah sarung bantal kursi yang dihias dengan sulam pita. Di sini tampak jelas tusuk-tusuk yang dipergunakan. Tusuk rantai terbuka yang dibentuk menjadi daun, tusuk jelujur yang dibentuk kelopak-kelopak daun, tusuk mawar, dan tusuk peniti. Dengan mempelajari tahapan-tahapan yang telah disajikan pada video ini, Anda tentunya akan dapat membuat hiasan sulam pita pada bantal kursi. Anda boleh mencobanya. Nah, pemirsa, kami cukupkan info kursus kali ini sampai di sini. Semoga tayangan tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda, serta memberikan inspirasi dan motivasi bagi Anda untuk mempelajarinya. Untuk Anda yang ingin memperdalam pengetahuan dan wawasan Anda mengenai sulam pita pada bantal kursi, Anda dapat menghubungi lembaga kursus terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga dapat mengunjungi website kursus di www.infokursus.net. Saya, Desi Akmal, beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.